Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Pagi ini hari yang baru telah Engkau izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami sebagai umat-Mu menyambut hari yang baru ini dengan penuh pengucapan syukur dan berterima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berjalan menuntun kami sepanjang perjalanan kami pada hari ini. Kiranya kekuatan dan keselamatan daripada-Mu menaungi kami sepanjang hari ini. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengudus dan menyucikan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya
duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, orang lumpuh disembuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam Alkitab karena menjadi bukti kuasa Tuhan dan meneguhkan firman Tuhan dan juga menunjukkan kasih Tuhan kepada umat manusia yang mengalami berbagai penderitaan dan sakit penyakit. Kesembuhan daripada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun dan kondisi yang terjadi kepada pribadi orang yang menderita sesuatu penyakit apabila Tuhan menganugerahkan kesembuhan di dalam kehidupan orang itu. Demikianlah yang terjadi kepada orang lumpuh sejak lahir ini. Sekalipun ia dikatakan lumpuh sejak lahir, itu tidak membatasi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan dia, supaya ia dapat bergerak dan berjalan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama mengapa Petrus mengisytiharkan nama Tuhan Yesus orang Nazaret kepada orang lumpuh ini. Pasti ada tujuan yang baik daripada Petrus. Yang pertama, nama Tuhan Yesus mewakili Yesus sendiri. Ketika Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, Petrus tidak mengucapkan kata-kata saja, tetapi ia juga menyatakan kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri dengan iman. Nama Tuhan Yesus orang Nazaret mempunyai kuasa yang dihormati dan disegani oleh segala kuasa di bawah kolong langit dan juga di atas bumi ini. Ketika Petrus mengisytiharkan nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, Petrus mengakui kekuatan kuasa yang melekat pada nama Tuhan Yesus dapat melepaskan orang lumpuh ini daripada ikatan lumpuh, walaupun ia lumpuh sejak lahir. Petrus percaya bahwa dia lumpuh sejak lahir tidak menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus jikalau ia menyembuhkan orang lumpuh ini. Dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kuasa namanya yang ajaib, orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan daripada kuasa nama Tuhan Yesus orang Nazaret ini. Bukan oleh karena penyakit lumpuh saja, tetapi juga dari berbagai penyakit yang mengikatkan kita untuk tidak dapat bebas di dalam pergerakan. Pada pagi hari ini, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret dapat memberi kelepasan atau kesembuhan kepada kita, asalkan kita memiliki iman pada kuasa nama Tuhan Yesus Kristus itu. Sungguhkah kita percaya akan kuasa namanya? Lalu yang kedua, mengapa Petrus mengisytiharkan nama Tuhan Yesus orang Nazaret kepada orang lumpuh ini? Pasti ada tujuan yang baik daripada Petrus. Yang kedua, karena nama Yesus orang Nazaret adalah nama yang membawa kuasa penyembuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab, nama Tuhan Yesus sering digunakan untuk menyembuhkan orang sakit dan menyucikan orang yang berdosa. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur. Setiap orang yang percaya akan kuasa nama Tuhan Yesus pasti akan mengalami mujizat dari kuasa nama Tuhan Yesus ini. Petrus percaya
di dalam kuasa nama Tuhan Yesus orang Nazaret ini, orang lumpuh pasti akan berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret ini, Petrus percaya bahwa ia pasti akan memberi sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah diduga oleh orang lumpuh ini. Ia akan menikmati dengan sungguh berbeda dari lumpuh sejak lahir menjadi orang yang dapat berjalan sampai akhir hidupnya. Iman Petrus ini dapat melakukan sesuatu mujizat di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita kepada Tuhan sangat penting saat kita mendoakan dan melakukan sesuatu pelayanan yang dipercayakan kepada sesama, yang sungguh mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, marilah kita mendasarkan perjalanan hidup kita dengan beriman kepada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kita sembah, adalah nama yang ajaib, yang dapat menakluk segala kuasa yang ada di bawah kolong langit dan juga yang ada di atas bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Karena firman-Mu adalah kudus dan berkuasa, ia akan menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya, dan firman-Mu ini tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau senantiasa memperdulikan kehidupan kami, apapun keadaan yang kami lalui di dalam hidup ini. Engkau tetap Tuhan yang menjadi jawaban di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, yang kami lalui dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu ibu tunggal dan juga semua orang yang mengalami berbagai kesusahan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah yang menjadi Bapa yang baik, yang menjadi penolong yang setia bagi mereka. Engkaulah yang berkuasa menghiburkan mereka dan memberkati di dalam segala keperluan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memberkati serta menuntun setiap pribadi umat-Mu dimanapun berada pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, agar Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba-Mu yang sedang memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka sebelum terlambat. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Berkatilah semua umat-Mu yang tekun memberkati di dalam segala keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Bapa, baik secara pribadi, baik secara keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah mereka terus dipelihara di dalam kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau tetap perimankan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memelihara keluarga kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.